Salam Skapsa Bisa, santun menuju prestasi dalam kompetensi. Oke pelajar Skapsa, pada mata pelajaran pekerjaan dasar elektromekanik kelas 10 semester 1 hari ini kita akan membahas tentang kecelakaan kerja. Nah, nanti apa kecelakaan kerja? Apa penyebab kecelakaan kerja itu? Apa sumber utama kecelakaan kerja? Mari kita simak materi berikut ini. Kecelakaan kerja. Tadi sudah mau dibahas tentang apa itu kecelakaan kerja, apa penyebab utama kecelakaan kerja, apa sumber utama kecelakaan kerja. Nah, kita bahas sekarang. Apa itu kecelakaan kerja? Kecelakaan kerja adalah suatu peristiwa yang tidak diinginkan serta tidak diduga yang bisa memunculkan korban manusia serta atau harta benda. Itu Permenaker nomor 03/Men/1998. Nah, kecelakaan kerja mampu menyebabkan berbagai kerugian seperti kekacauan, cacat, kerusakan, keluhan, bahkan dapat menyebabkan kematian. Untuk itu, agar mampu terhindar dari kecelakaan kerja, harus mampu mematuhi peraturan K3LH dengan baik dan benar. Menurut WHO, K3LH adalah upaya yang bertujuan untuk meningkatkan dan memelihara derajat kesehatan fisik, mental, sosial yang setinggi-tingginya bagi pekerja di semua jenis pekerjaan. Kecelakaan kerja pada setiap tempat kerja harus dicegah. Ada beberapa alasan utama dari tindakan pencegahan kecelakaan kerja. Antara lain adalah ini, yang pertama kemanusiaan, 2 ekonomi, 3 manajemen. Sekarang yang pertama kemanusiaan. Dalam pengertiannya, manusia adalah makhluk Tuhan yang tertinggi yang merupakan aset-aset perusahaan yang harus dijaga karena manusia pelaku utama dalam sebuah perusahaan. Berikutnya yang kedua ekonomi. Nah, kalau manusianya sudah terjaga, manusianya sudah terjaga dengan baik, maka perusahaan akan mendapatkan untung. Nah, ini faktor yang ekonomi. Berikutnya yang ketiga adalah manajemen. Setelah kemanusiaan dan ekonomi terjaga, manajemen dalam perusahaan tersebut harus baik. Maka manajemen harus dijaga. Nah, 3 itu adalah tadi alasan utama dari tindakan pencegahan kecelakaan kerja. Selanjutnya di sini ada bagan sumber kecelakaan kerja. Gambar di bawah menunjukkan bagan proses penyebab kecelakaan kerja di tempat kerja. 3 sumber tersebut apa saja? Yang pertama adalah manusia. Yang kedua adalah metode kerja. Yang ketiga adalah tempat kerja. Nah, nanti ketiganya itu akan kembali ke manusianya masing-masing. Sekarang kita bahas tentang yang pertama adalah manusia. Karena sifat manusia yang fleksibel,
maka dalam bekerja rawan terjadi kecelakaan. Selain itu, manusia juga memiliki keterbatasan, antara lain adalah lelah, lalai, atau pelupa, atau melakukan kesalahan-kesalahan yang disebabkan oleh personal pribadi atau keterampilan yang kurang dalam melakukan sebuah pekerjaan. Manusia juga dikatakan sebagai penyebab kecelakaan karena apa? Yaitu mungkin karena tidak mengetahui cara kerja yang benar dan aman, tidak mengerti bahaya yang akan timbul akibat pekerjaannya. Manusia juga tidak mengerti maksud dan fungsi dari pemakaian alat pengaman. Jadi terkadang belum paham, sudah melakukan pekerjaan. Manusia juga kurang mendapat pendidikan dan latihan keselamatan kerja. Ini sering terjadi. Mungkin karena perusahaannya ataupun kelalaian dari karyawannya atau manusianya. Terus kurang koordinasi dalam tim atau antar tim. Biasanya miskomunikasi. Ya, ini bahaya sekali. Juga manusia ceroboh, sendagurau atau guyonan, bimbang atau ragu, dan tidak mentaati rambu-rambu peringatan. Biasanya ini dalam bahasa Jawa biasanya ngadarne. Itu adalah tadi tidak mentaati rambu-rambu peringatan, padahal di situ sudah ada tetapi dia tidak mengindahkan. Berikutnya yang kedua adalah metode kerja. Metode waktu kerja yang kurang baik. Nah, setiap metode kerja umumnya dilakukan atau dibuat oleh orang yang terdapat pada area tersebut. Seperti mungkin pengawas ataupun supervisor atau level di atasnya. Yang kemudian dibakukan menjadi standar operasional kerja atau SOP. Tidak sedikit sebuah perusahaan tidak bisa bertahan lama karena metode kerja yang diterapkan kurang baik atau bisa dikatakan gulung tikar. Kenapa? Karena metode kerjanya itu kurang baik. Metode kerja yang tidak baik dan tidak benar dapat juga menyebabkan kecelakaan kerja. Nah, ini pengaruh yang sangat berbahaya. Di antaranya seperti apa? Mungkin karyawan atau tenaga kerja tidak mendapat penjelasan mengenai prosedur keselamatan kerja. Peralatan kerja atau mesin tidak dilengkapi dengan pengaman yang memadai. Jadi ala kadarnya, seperti mungkin bagian-bagian yang berputar atau bergerak, harusnya itu diberi pengaman atau diberi penutup supaya apa? Supaya aman. Terus penempatan peralatan secara sembarang dan tidak diatur dengan baik. Karena peralatan yang berserakan akan menyebabkan pekerjaan tidak maksimal. Bahkan bisa timbul kecelakaan kerja. Terus menggunakan alat kerja tidak sebagaimana mestinya, baik tata cara maupun prosedurnya.
Mungkin alat kerja contohnya di sini tang, yang seharusnya tang itu bukan untuk untuk malu atau bahasa Jawanya nutuk, harusnya pakai palu terus pakai tang. Nah, itu tidak sesuai dengan kegunaannya. Itu adalah metode kerja. Berikutnya yang ketiga adalah tempat kerja. Tempat kerja yang tidak mendukung. Nah, ini tidak baik atau mesin-mesin yang tidak mempunyai sistem pengamanan, yang tidak sempurna, kondisi penerangan yang kurang mendukung, saluran udara yang tidak baik, dan lain sebagainya. Mungkin tempatnya kotor sekali. Tempat kerja yang sering menimbulkan kecelakaan kerja antara lain seperti ruangan dan daerah sekitar kotor. Jadi situ kotor sekali lah, bisa dikatakan tidak ada semua berserakan apa-apa. Ya, terus tata ruang penerangan kurang memadai, mungkin lampunya redup ataupun minim lampu. Lantai dan jalan banyak hambatan, mungkin tumpahan minyak. Prosedur keselamatan kerja tidak dipenuhi. Nah, ini bahkan mungkin tidak pakai APD-nya. Dan rambu-rambu peringatan tidak lengkap. Padahal itu sangat penting sekali. Nah, itu tadi 3 penyebab kecelakaan kerja. Terus di sini ada contoh kecelakaan kerja. Ini contohnya. Gambar di bawah ini menunjukkan kecelakaan karena kerusakan komponen pada substation yang terjadi di Sao Paulo, Brasil. Ini contoh-contohnya seperti itu. Bahkan itu kematian itu. Tidak cuma luka, mungkin luka permanen atau kematian. Terus gambar di samping ini, gambar ini menunjukkan persiapan kontak obat untuk memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K. Obat-obatan tersebut sengaja disiapkan untuk persediaan sewaktu-waktu terjadi kecelakaan kerja. Karena kecelakaan kerja itu kita tidak akan tahu, bisa setiap saat, ya, tidak akan direncana dan tidak akan terencana. Atau ada karyawan sakit di tempat kerja, ini gunanya P3K. Jadi dalam sebuah perusahaan, menurut saya itu adalah wajib ada. Sekarang jenis-jenis bahaya. Jenis bahaya yang dapat menimbulkan kecelakaan kerja yang mungkin terjadi di perusahaan antara lain adalah yang pertama mekanik. Pemindahan barang yang berat, yang berbahaya dan menjadi sumber kecelakaan kerja. Misalnya benda-benda berputar, bergesekan, benda-benda bergerak maju mundur, kanan kiri mungkin, benda atau ban berjalan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, benda mekanik yang berpotensi bahaya harus diberi pelindung agar tidak membahayakan si pekerja tersebut. Kemudian yang kedua, kondisi fisik. Karyawan atau tenaga kerja yang mengalami sakit, lingkungan kerja yang tidak baik, dan lain sebagainya. Kondisi fisik ini cenderung mempengaruhi kesehatan dan keselamatan kerja secara langsung, baik jangka waktu singkat maupun jangka waktu lama.
Berikutnya yang ketiga, bahan kimia. Bahan kimia yang berada di lingkungan kerja yang dapat menyebabkan kecelakaan kerja dan atau keracunan dan akibat mungkin lain sebagainya yang dapat ditimbulkannya. Bisa juga berakibat fatal, yaitu cacat permanen atau bahkan bisa kematian. Itu bahan kimia. Berikutnya adalah listrik. Pada saat menjalankan mesin atau pada saat memperbaiki kerusakan dan kondisi instalasi listrik yang kurang baik dapat menimbulkan kecelakaan kerja, misalnya tersengat listrik dan lain sebagainya. Jadi mungkin tersengat listrik itu baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang kelima, kebakaran dan ledakan. Kebakaran yang disebabkan oleh overload atau beban lebih sehingga timbul panas dan terbakar, serta ledakan yang ditimbulkan akibat tumpahan bahan kimia atau sejenisnya yang dapat membahayakan manusia dan aset perusahaan serta akibat dari pemasokan area. Kemudian tindakan pencegahan kecelakaan kerja. Tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja antara lain adalah yang pertama, kenali keadaan yang dapat menimbulkan bahaya di tempat kerja dan tindakan pengamanannya. Jadi kita harus tanggap di sini. Terus hindari situasi yang dapat menyebabkan kecelakaan kerja dengan memberi tanda-tanda peringatan pada daerah tertentu. Jadi di situ kita kalau ada tanda-tanda peringatan, ya lebih baik kita hindari. Jadi kita taat dengan tanda-tanda peringatan itu. Terus lakukan perbaikan dan atau modifikasi pada lokasi yang dapat menimbulkan kecelakaan bila memungkinkan. Jadi kita lakukan perbaikan atau modifikasi dulu lokasi-lokasi yang dapat menimbulkan kecelakaan sebelum kita bekerja. Jadi lebih baik kita perbaiki dulu tempatnya atau lokasinya, baru setelah itu kita bekerja. Kemudian sesuaikan metode kerja dengan prosedur keselamatan kerja. Jadi prosedur harus kita patuhi. Ya. Jadi jangan biasanya kita itu menyepelekan prosedur. Terus gunakan peralatan pengaman yang sesuai dengan sifat kerjanya. Jadi peralatan pengaman itu sudah sesuai dengan kegunaannya. Jadi gunakan sesuai dengan kegunaannya. Yang keenam, tingkatkan aspek keselamatan dengan kondisi lingkungan kerja yang baik. Yang terakhir, hindari tindakan yang tidak aman seperti merokok dan lainnya yang dapat menimbulkan bahaya. Jadi intinya gini, mungkin seperti perokok, bagi perokok aktif. Itu pas waktu kita bekerja kalau bisa ya jangan merokok dulu. Jangan disambi merokok, maksudnya seperti itu. Lah nanti mungkin pas waktu istirahat atau pas waktu sudah selesai pekerjaan baru silahkan merokok. Jadi pas waktu kita bekerja hindari hal-hal seperti itu. Di merokok, nah ini salah satunya. Itu adalah tindakan pencegahan kecelakaan kerja. Sekarang
dari penjelasan tadi saya mau ngasih tugas. Yang pertama, setelah memahami materi yang telah disampaikan tadi, coba jelaskan secara singkat bagaimana menciptakan aktivitas kerja ergonomis ketika melakukan instalasi penerangan listrik. Yang nomor 2, untuk melakukan instalasi listrik disarankan minimal 2 orang. Ingat, 2 orang. Jadi harus lebih dari 1 orang atau kelompok. Itu kalau perusahaan skala kecil. Kalau perusahaan skala besar minimal 20 orang atau tim, yang jelas kita harus tim. Untuk apa? Untuk mengurangi risiko kecelakaan kerja. Nah, jelaskan langkah yang kalian lakukan jika teman kalian tersengat aliran listrik ketika melakukan instalasi pada bangunan sederhana. Soal yang nomor 3, seorang instalatir harus berani melakukan pekerjaan di atas ketinggian. Mungkin bukan seorang instalatir aja, tetapi orang yang bekerja dalam bidang kelistrikan. Jadi semua harus berani melakukan pekerjaan di atas ketinggian. Jelaskan bagaimana langkah-langkah K3LH yang harus dilakukan. Itu tugas pertama, 1 sampai nomor 3. Nanti dikerjakan, silahkan diupload di Google Classroom. Berikutnya, kita lanjut ke housekeeping. Housekeeping dapat diartikan sebagai pemeliharaan rumah tangga, perusahaan, atau pemeliharaan tempat kerja. Housekeeping meliputi kebersihan, keasrian, kerapian, dan juga tata ruang dalam suatu pekerjaan. Nah, hubungan antara housekeeping dengan keselamatan kerja itu apa? Hubungannya adalah sebagai berikut. Semua orang pada dasarnya menyenangi kebersihan, keindahan, dan kerapian. Itu jelas itu. Siapa mungkin di sini yang tidak suka atau tidak senang dengan bersih, ya, tidak suka dengan keindahan, tidak suka dengan kerapian. Pasti semua menyenangi. Nah, keindahan, kebersihan, dan kerapian tersebut akan menimbulkan apa? Jelas semua itu akan menimbulkan rasa nyaman. Itu jelas. Kemudian tanpa disadari, rasa nyaman tersebut akan menimbulkan gairah kerja. Dan gairah kerja meningkat, berarti produktivitas meningkat. Bila tempat kerja tertata rapi, bersih, tertib, maka kemudahan bekerja seseorang dapat diciptakan. Nah, dan dengan demikian 4 bidang sasaran pokok industri yaitu yang pertama efisiensi, produktivitas, kualitas, dan keselamatan kerja dapat lebih mudah dicapai. Terus prinsip-prinsip melaksanakan housekeeping. Prinsip-prinsip melaksanakan housekeeping diantaranya bagaimana?
Yang pertama adalah barang yang tidak berguna. Jadi yang sudah tidak berguna, tidak dipakai, berserakan, sampah yang berserakan, ya, mungkin cacaran minyak dan lain sebagainya, itu merupakan yang pertama jelas sumber penyakit, sumber kebakaran. Minyak itu sumber kebakaran itu. Dan semua itu yang jelas berbahaya terhadap kesehatan dan keselamatan kerja. Makanya di sini ada prinsip housekeeping. Kemudian yang B adalah dari poin A itu semuanya harus kita bersihkan dan sampahnya ataupun barang-barang tidak berguna tersebut kita buang pada tempat yang telah ditentukan. Jadi istilahnya di sini tidak boleh buang sampah sembarangan. Itu prinsip melaksanakan housekeeping. Nah, setelah selesai bekerja atau pekerjaannya telah selesai atau rampung, apa saja yang harus kita lakukan, ya? Apa saja harus dilakukan si pekerja tersebut? Yang pertama, kumpulkan peralatan atau alat, dibersihkan dan disimpan atau ditata pada tempatnya masing-masing. Kemudian kita bersihkan lokasi tempat kerja kita, termasuk sisa-sisa material dari pekerjaan kita tadi, kita bersihkan. Mungkin selang, kabel listrik, tali tambang, ya itu harus digulung dengan rapi. Terus kita angkat, mungkin kita pindahkan, ya. Dan menumpuk barang harus sesuai dengan prosedur. Terus kamar ganti pakaian, toilet, ataupun mungkin ruangan kerja kita harus dijaga supaya tetap bersih. Supaya apa? Supaya nanti itu tempat kerja kita. Jadi nanti kita tiap hari waktu bekerja kita bisa sehat, kita bisa senang, dan yang jelas terhindar dari kecelakaan kerja. Nah, di sini ada kebersihan adalah apa? Kebersihan adalah pangkal, kalau kita hubungkan dengan K3, kebersihan adalah pangkal keselamatan. Ya. Terus jadikan kebiasaan hidup itu tertib, bersih, indah, dan rapi. Nah, itu hal-hal yang harus kita lakukan setelah kita selesai dalam sebuah pekerjaan atau setelah kita selesai. Terus berikutnya di sini kelanjutan dari tugas 3 tadi. Ini yang nomor 4. Silahkan mengamati materi tersebut dan simpulkan apakah peran housekeeping terhadap terselenggaranya keselamatan dan kesehatan kerja. Yang terakhir, yang nomor 5, coba bayangkan apabila housekeeping tidak dilaksanakan oleh perusahaan, apa dampak negatif apakah yang ditimbulkan dari perusahaan tersebut. Nah, tolong nanti dikerjakan dan segera di-upload tugasnya itu di Google Classroom. Sekian materi untuk kecelakaan kerja dan housekeeping. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya dan terima kasih.
Baiklah pelajar Skapsa, demikian materi hari ini tentang kecelakaan kerja dan housekeeping. Jangan lupa like dan komen untuk mendukung program ini. Klik subscribe dan tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan informasi. Dan share jika menurut kalian video ini bermanfaat untuk orang lain dan orang yang kalian sayangi. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Salam Skapsa Bisa, sekolah berbudaya industri, berkarakter wirausaha, menjadi idola sekediri raya. Terima kasih.